Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aini. Pada kali ini saya akan membahas mengenai uji asumsi klasik. Di mana dalam uji statistik itu apabila kita ingin mengestimasi nilai parameter dengan menggunakan metode OLS, maka ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi. Yang pertama itu ada asumsi normalitas, kemudian linearitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi eViews yang versi 10 yang Student Lite. Kemudian untuk yang pertama kita harus lakukan adalah mengimport datanya terlebih dahulu. Klik menu file, kemudian import, kemudian kita import filenya. Jadi data yang saya gunakan ini adalah data pertumbuhan penduduk di Cina dari tahun 1971 sampai tahun 2017. Nah, kemudian kita langsung next aja. Next, kemudian kita tunggu sampai muncul. Setelah itu kita finish. Yes. Nah, ini sudah muncul datanya. Nah, kalau sudah muncul kayak gini, kita harus mengestimasi formulanya, yaitu estimate equation. Jadi untuk formulanya sendiri, yang pertama itu kita harus masukkan variabel y-nya, kemudian konstan, lalu masukin variabel x-nya. Nah, di dalam data yang tadi saya masukin, itu untuk variabel y-nya yang saya gunakan adalah variabel populasi, dimana yang saya gunakan itu adalah pertumbuhan populasinya, jadi dalam bentuk persentase. Sedangkan untuk variabel x-nya, di sini saya pakainya itu kelahiran aja, angka kelahiran kasar. Kalau sudah, kemudian kita oke. Di sini udah ada nilai estimasinya. Nah, kemudian ketika kita awal mengimport datanya, maka langsung muncul nilai beta dan juga nilai residualnya. Nah, dalam pengujian asumsi ini, sebenarnya untuk seperti normalitas, linearitas, maupun yang lainnya, itu yang kita uji adalah residualnya. Jadi kita harus mengeneralisir residualnya dulu. Jadi di komen yang di pojok kiri atas nih, kita tulis di pojok kiri atas ini kita masukin GENR, kemudian namanya yang baru, misalkan res, sama dengan tadi kan yang langsung muncul itu kan pas di datanya kita masukin yang muncul itu kan resid. Sebenarnya ini residualnya atau namanya itu resid. Kemudian kita ketik resid. Nanti resid ini setelah digeneralisir namanya berubah menjadi res. Kemudian muncullah yang ini. Ada tabel baru yaitu res. Kalau kita buka dia seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke quick lagi. Kita estimate equation lagi dengan menambahkan residualnya. Oh iya, jika kalian mau melakukan equation estimation ini, jangan lupa untuk dikopas formula yang awal biar enggak ngetik lagi. Masukin variabel y-nya, kemudian konstan, lalu variabel x yang tadi dimasukkan. Kemudian sekarang tambahannya adalah residual, kita masukin juga. Dan di sini metode yang saya gunakan adalah LS atau least square. Dan di sini masih banyak metode lainnya, namun yang saya gunakan adalah LS. Kemudian kita oke. Nah,
Setelah kita sudah melakukan estimate equation, selanjutnya kita bisa langsung menguji asumsi klasiknya. Yang pertama kita klik View. Setelah itu kita ke Residual Diagnostic. Kemudian Serial Correlation LM, ini untuk mengecek autokorelasi. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk autokorelasi sendiri, apabila kita ingin mengetahui terdapat autokorelasi positif atau autokorelasi negatif, kita bisa melihat dari nilai Durbin-Watson-nya. Di sini nilai Durbin-Watson-nya itu kan 1,944. 1,944. Kemudian untuk K-nya, K itu adalah jumlah variabel bebas atau variabel X-nya. Tadi kan saya hanya menggunakan yang variabel angka kelahiran, oleh karena itu K-nya itu 1. Lalu untuk N-nya itu 44, itu adalah banyaknya observasi. Dan ini ada DL, DL itu adalah batas bawah dari nilai Durbinnya, dan DU adalah batas atas dari nilai Durbinnya, di mana nilai ini bisa kita cari dari tabel Durbin-Watson. Sekarang kita lihat K-nya 1. Kemudian kita lihat N-nya itu 44. Berarti ini adalah nilai DL dan juga nilai DU-nya. Ini nilai DL dan ini nilai DU-nya. Nah, sekarang kita lihat apakah terdapat autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif pada data tersebut. Di sini kita bisa lihat untuk menentukan autokorelasi positif, apabila nilai Durbinnya itu lebih besar dari batas atas nilai Durbinnya, maka terdapat autokorelasi positif. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat nilai DW-nya itu kan 1,94, sedangkan nilai DU-nya itu 1,56, sehingga D lebih besar dari DU. Jadi terdapat autokorelasi positif, sehingga ada satu asumsi yang terlanggar atau autokorelasi. Jadi asumsi ini terlanggar. Karena yang kita harapkan datanya itu tidak terdapat autokorelasi. Jadi autokorelasi ini sebenarnya itu menunjukkan apakah observasi tersebut dari waktu ke waktu atau dari tiap individu-individu itu punya pengaruh atau enggak terhadap satu dan lainnya. Kalau misalkan waktu, apakah observasi di waktu sekarang itu dipengaruhi oleh observasi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, oleh karena itu data time series atau data runtun waktu itu cenderung memiliki autokorelasi. Sekarang kita lanjut aja ke pengujian yang selanjutnya. Lakukan hal yang sama, klik view, lalu residual diagnostic, kemudian heteroskedasticity test. Kita akan menggunakan yang Glatzer. Di sini ada banyak ujinya, tapi yang saya gunakan adalah yang Glatzer. Kemudian oke. Nah, kemudian kita lihat. Nah, kemudian kita lihat di sini nilai p-value-nya itu adalah 0,4034. Jadi yang kita lihat itu adalah probability chi-square yang ini, yang kedua, yang dari observation R-square. Nah, untuk hipotesisnya sendiri, kalau misalkan H0 itu berarti tidak ada masalah heteroskedastisitas, yang berarti datanya itu homogen atau homoskedastisitas. Kemudian untuk H1-nya atau H alternatifnya itu ada masalah heteroskedastisitas. Dalam artian datanya itu memiliki variasi yang sangat berbeda-beda. Jadi antar observasi itu perbedaannya itu cukup besar. Nah, selanjutnya kita cek p-value-nya. P-value-nya tadi kan 0,4034. Berarti nilai p-value ini kan lebih besar daripada alfanya, di mana alfanya itu 0,05. Sehingga keputusannya adalah gagal tolak H0, yang artinya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Atau dengan kata lain, datanya itu homogen atau hampir mirip tiap observasinya. Kemudian sekarang kita lanjut ke uji asumsi yang lainnya.
menu view lagi, lalu residual diagnostic, lalu histogram normality test. Nah, untuk uji normalitas sendiri, sebenarnya kita bisa melakukannya hanya dengan melihat histogramnya aja. Tapi histogram ini kan sangat subjektif, jadi tiap orang itu pandangannya bisa berbeda-beda. Mungkin ada beberapa orang yang bilang kalau bentuk histogram seperti ini itu sudah memenuhi asumsi normalitas karena bentuknya yang hampir menyerupai distribusi normal. Tapi ada beberapa orang pun yang mungkin ngerasa ini tuh bukan atau tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu untuk lebih yakin, kita menggunakan uji statistiknya menggunakan Jarque-Bera. Di sini kita lihat probability-nya 0,037545. Dimana sebelumnya kita copy dulu. Dimana probability-nya itu kan 0,03 ya. 0,03 itu kan lebih kecil daripada alfanya. Nah, sebelumnya kita lihat hipotesisnya dulu. Di sini untuk H0-nya residual berdistribusi normal. Untuk H alternatifnya atau H1-nya residual tidak berdistribusi normal. Nah, yang kita harapkan itu adalah H0-nya atau H0-nya itu kita terima, atau dengan kata lain gagal tolak H0. Jika kita lihat nilai p-value-nya ini kan 0,03, di mana 0,03 ini lebih kecil daripada 0,05. Jadi kesimpulannya itu tolak H0, sehingga residualnya itu tidak berdistribusi normal. Biasanya apabila suatu data tidak berdistribusi normal dan kita ingin menormalkannya, itu bisa dilakukan dengan transformasi, bisa juga dengan kita menambahkan observasinya, menambahkan jumlah observasinya. Kan tadi cuma dari tahun 1971 sampai 2017. Mungkin bisa kita tambahin dari tahun 1960. Selanjutnya kita ke menu lagi, kita view, kemudian coefficient diagnostic, variance inflation factor. Nah, VIF ini kita tujuannya untuk melihat asumsi multikolinearitas. Nilai VIF-nya itu semuanya di bawah 10 atau kurang dari 10, sehingga tidak terdapat asumsi multikolinearitas. Apabila lebih dari 10, maka terdapat multikolinearitas. Nah, multikolinearitas sendiri itu adalah hubungan atau korelasi antar tiap variabel independen atau variabel X. Dalam artian, misalkan pada data saya ini kan ada Y-nya itu populasi dan X-nya itu ada kelahiran, kematian, dan migrasi. Seharusnya ada migrasi. Nah, terus multikolinearitas ini artinya variabel X saya itu punya hubungan atau punya korelasi. Dalam artian misalkan fertilitas atau kelahiran ada hubungannya dengan kematian, dia memiliki korelasi. Itu tidak boleh. Dan selanjutnya kita pengujian yang terakhir yaitu linearitas. Klik menu view, lalu stability diagnostic. Kita menggunakan yang Ramsey reset test. Oke. Kita copy lagi. Nah, di sini kita lihat p-value-nya. Yang kita lihat itu adalah yang F statistik, yaitu 0,0766. Untuk hipotesisnya, H0 itu berarti X dan Y memiliki hubungan yang linier. Dalam artian ketika X-nya naik, maka Y-nya juga naik. Begitu pula X-nya turun, maka Y-nya juga turun. Hal alternatifnya, X dan Y tidak memiliki hubungan linier. Dan alfa yang kita gunakan adalah 0,05 atau 5%. Kalau kita lihat p-value-nya itu kan 0,0766. Berarti p-value-nya lebih besar dari alfa, sehingga gagal tolak H0. Nah,
karena p-value-nya itu kan lebih besar daripada alfanya sehingga gagal tolak, maka H0-nya ini kita terima, yang berarti variabel X dan Y memiliki hubungan linier. Berarti dapat disimpulkan bahwa antara variabel fertilitas tadi yang saya masukin memiliki hubungan linier terhadap pertumbuhan penduduk. Jadi apabila fertilitas atau kelahirannya terus meningkat, maka jumlah penduduknya pun juga akan meningkat, yaitu pun secara teori betul. Untuk uji asumsi sepertinya cukup karena sudah 5-5-nya ya kita bahas. Jadi sepertinya cukup sampai sini. Sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya dari pembahasan ini ada beberapa yang kurang atau mungkin ada yang masih belum jelas. Kalau memang ada yang masih belum jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih.